Halo guys, selamat datang di channel kami, Hobi Mobil Second. Nah, kami baru saja membuat channel yang akan mengulas atau berbagi tips tentang mobil-mobil second tahun 70, 80, atau 90-an seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa memprediksi biaya yang akan kita keluarkan pada saat kita membeli mobil mobil second atau mobil bekas. Nah, di belakang saya ini ada mobil Hijet. Mobil Hijet tahun 84, ini mobil kebetulan milik saya dan sudah lama ya, sudah berbulan-bulan tidak saya hidupkan karena tidak digunakan. Dan kondisinya sekarang tidak bisa hidup ya. Ini tidak bisa hidup ya, belum sempat saya bawa ke bengkel. Dan menggunakan mobil ini nanti saya akan berbagi sedikit ya tips memilih mobil bekas. Kita mulai dari pemilihan atau pengecekan bodi ya. Kenapa saya ajak teman-teman semuanya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu di bodi? Ya karena paling gampang dilihat di body dulu ya sebelum kita kemana-mana. Ayo kita lanjut. Nah, mobil yang di samping saya ini adalah Hijet pickup ya. Dan biasanya agak sulit mencari Hijet pickup apalagi di perkotaan. Yang paling banyak itu biasanya di daerah-daerah di daerah Jawa Tengah itu paling banyak. Dan mobil ini memang saya dapat di Temanggung waktu itu. Saya bawa ke Bekasi dan saya setir sendiri bersama istri saya. eh, Biasanya saya pada saat melakukan pengecekan mobil itu, saya mulai dari pintu ya. Jadi mulai dari pintu. Nah, kita buka pintunya begini. Nah, kita lihat karet-karet pada pintu. Nah, masih bagus atau tidak seperti itu. Nah, sekelilingnya baik yang di pintu sini maupun yang di sini ya. Nah, di sini. Nah, kenapa karet-karet ini harus dicek? Eh, karena biasanya apabila karet-karet ini sobek itu bocor ya, pada saat hujan itu bisa banjir ke dalam. Nah, bisa ke banjir, bisa sampai ke dalam banjirnya. Kemudian jadi suaranya juga kurang kedap. Kabinnya kurang kedap. Kemudian juga ada potensi debu-debu itu masuk ke dalam. Nah, kemudian setelah itu biasanya saya akan coba pintu ini goyang atau tidak. Nah, kita angkat-angkat begini. Nah, ini goyang. Kalau ini sih goyangnya masih standar ya, mobil jadul. Mungkin ini karena eh, enteng saja atau longgar sedikit. Nah, tapi biasanya itu ada yang oblak banget. Nah, oblak banget itu biasanya itu ada di sini, guys. Nah, di daerah sini itu karatan. Nah, biasanya di daerah sini karatan dan sulit diperbaiki apabila ada kerusakan di sini, di daerah sini. Ya. Nah, ini yang paling sulit diperbaiki. Nah, kemudian kita lanjut pengecekan di bagian atas. Nah, di bagian atas ini, nah kita cek apakah cat-catnya itu pecah atau tidak. Kalau misalnya pecah di sini, cat-catnya pecah, ini khawatirnya bocor ya. Khawatirnya bocor, kemudian dan biasanya kalau sudah sering ngelupas itu sangat sulit ditambal ya, di dempul dicat lagi biasanya akan ngelupas lagi seperti itu. Nah, berikutnya kita akan cek karet-karet ini, karet-karet di kaca. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga. Nah, ini ada yang sobek. Nah, ini biasanya yang membuat
mobil itu bocor ya, seperti ini, seperti itu. Nah kemudian lubang-lubang di sini ya, nut-nutnya ini kita periksa juga. Nah fokus ke karet. Biasanya ini agak sulit ya diperbaiki, butuh biaya lumayan dan prosesnya juga pasti kita harus ke tukang kaca untuk perbaikinya, seperti itu. Nah setelah itu kita cek karat-karatnya. Nah karat-karat pada bodi, contoh misalnya biasanya yang sering karat itu ada di daerah sini, daerah depan, atau kalau mobil-mobil sedan itu di grill ya, bisa di grill, terus kemudian ke bawah itu di pilar-pilarnya. Tapi untuk ini karena hijab tidak terlihat ya, pilar-pilar berbeda dengan sedan. Next kita akan coba menggunakan mobil sedan, bagaimana memilih tips memilih mobil sedan. Untuk karat-karat bisa dicek di kolong-kolong seperti ini. Nah banyak karat atau tidak. Nah menurut saya yang paling penting adalah tidak ada yang patah sasisnya. Jadi kalau karat-karat sedikit itu sudah biasa sebenarnya untuk mobil-mobil tua. Tapi kalau sampai ada sasis yang patah, kemudian duduk-dudukan shockbreakernya yang patah, nah itu yang sangat bahaya dan pasti sulit akan diperbaikinya, seperti itu. Kalau sasis itu biasanya asal sudah ditambal, sudah disambung sih nggak ada masalah, seperti itu. Yang penting jangan sampai ada yang bolong-bolong seperti itu. Nah karena perbaikannya juga susah perbaikannya. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan terutama di depan, lampu-lampunya, kemudian grill-grillnya itu masih ori atau tidak. Nah ini akan kita cek. Yuk kita cek. Nah di mobil saya ini memang grillnya tidak ada, tapi hanya tidak terpasang saja. Sebenarnya ada tapi belum saya pasang. Kenapa tidak saya pasang? Karena lampunya ini tidak ori. Nah ini PR-nya kalau kita beli mobil second itu usahakan ya semaksimal mungkin semuanya ori ya, supaya kita ketika ingin memodifikasi juga lebih mudah. Kemudian ketika kita bosan melakukan modifikasi, maka kita kembalikan ke semula, seperti itu. Jadi lebih gampang, karena mungkin lampu-lampu atau aksesoris yang original ini sangat sulit kita dapat kemungkinannya. Tapi untuk hijab sih masih banyak ya, masih banyak dan sangat murah spare partnya dan melimpah, seperti itu. Kemudian bumper ini juga usahakan masih lengkap. Kemudian lampu sen juga masih lengkap. Kali ya itu dikhawatirkan itu susah spare partnya, tapi kalau hijab memang masih gampang ya. Seperti itu. Mungkin untuk tips kali ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan ke interior ya, interior, dan lanjut kita ke engine, seperti itu. Dan berikutnya jangan lupa like ya, subscribe, share, kemudian komentar di bawah supaya saya lebih semangat lagi dan bisa membuat konten-konten yang lebih menarik. Dan berikutnya saya akan berbagi tips yang tadi sudah saya janjikan. Mungkin itu sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.